Dimana setelah mendapatkan informasi itu, Wellington pun pergi meninggalkannya. Tapi tentu saja Assalamualaikum semua para setter Wellington, bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Syarat kalian semua yang nonton video ini insya Allah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 4 episode 16. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, dimana di episode sebelumnya Wellington sempat sekarat karena dia telah diracuni, di mana saat itu bukti-bukti menunjukkan bahwa Dembe lah yang telah meracuninya. Tapi berkat FBI yang menangkap Blacklist sebelumnya, Wellington akhirnya berhasil diselamatkan. Sementara Dembe, dia terlihat sedang berjalan di suatu tempat yang kita tidak ketahui kemanakah tujuan Dembe itu. Namun bagaimanakah kelanjutannya, kita akan segera mengetahuinya. Dan untuk itu saya minta kepada Anda untuk memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di mana kita melihat Aram sedang mandi di kamar mandi yang ada di apartemennya. Namun sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan Aram, kita akan flashback terlebih dahulu ke chapter 76, di mana saat itu untuk menangkap Blacklist the arsitek, Aram terpaksa turun ke lapangan, yang dimana dalam misinya itu Aram bertemu dengan Alice, mantan kekasihnya, yang kita tahu pernah menipu Aram agar bisa menghack fasilitas Blacksad. Tapi ternyata agar bisa keluar dari penjara, Alice membuat kesepakatan dan menjadi aset untuk NSA. Dan di chapter yang lalu itu Alice cukup membantu hingga akhirnya berhasil membuat Donald dan Afabi tiba dengan tepat waktu untuk menyelamatkan Aram, yang dimana akibat itulah Aram berterima kasih kepada Alice. Namun di saat itu ternyata saya salah menyimpulkan tentang hubungan mereka, dimana saat itu saya mengira itu adalah pertemuan terakhir Aram dan Alice. Tapi nyatanya itu adalah awal mula hubungan mereka terjalin lagi, karena di sini Alice tiba-tiba masuk untuk mandi bersama Aram, dan Aram sempat terkejut dan bertanya bagaimana Alice bisa masuk ke apartemennya, karena Aram mengingat bahwa dia telah mengunci pintunya. Alice yang mendengar itu pun menjawab bahwa Aram tidak mengunci pintunya. Namun Aram yang sangat yakin bahwa dia telah menguncinya, akhirnya Aram pun mencoba untuk mengeceknya. Tapi tak lama setelah Aram mengeceknya, inilah yang terjadi. Dimana Alice yang mendengar itu pun akhirnya keluar kamar mandi juga untuk mencari Aram. Dan dia terkejut melihat Aram ternyata sudah tidak berdaya karena telah disekap. Dan yang menyekapnya ternyata adalah Dembe Zuma yang akan menjadi Blacklist kali ini. Dan itulah scene pembuka untuk cerita kali ini. Dimana keesokannya rumah Aram pun akhirnya dipenuhi dengan kepolisian termasuk Donald dan Afabi akibat panggilan 911 dari tetangga Aram yang mendengar keributan semalam itu. Dimana di sini terlihat di meja Aram terdapat beberapa paketan ganja dan alat hisapnya, yang dimana bisa kita asumsikan bahwa jika Dembe tidak datang semalam, maka Aram dan Alice akan melakukan pesta ganja. Dan di sini Afabi sempat emosi setelah melihat Alice karena dia beranggapan bahwa sesuatu yang terjadi dengan Aram akibat Alice ini. Tapi setelah Donald menceritakan semuanya bahwa Aram telah diculik oleh Dembe dan Alice adalah korban juga yang ditemukan di sekap di lemari, Afabi pun menahan emosinya. Tapi dia tidak bisa menahan perasaannya yang mengetahui bahwa Aram telah menjalin hubungan lagi dengan Alice ini.
Dan akibat kejadian ini, Reddington pun dipanggil oleh Cooper dan menjelaskan bahwa Aram telah diculik oleh Dembe. Dan Cooper ingin tahu bagaimana perkembangan Reddington yang sudah mencari Dembe lebih dari sebulan. Karena Cooper takut Dembe akan mengancam keselamatan agennya, yaitu Aram. Di mana Reddington yang mendengar itu menjawab dengan berkata bahwa Dembe telah mengambil risiko yang diperhitungkannya untuk menculik Aram. Dan Reddington sangat yakin Dembe menculik Aram bukan untuk menyakitinya, melainkan untuk memanfaatkannya. Dan jika keselamatan Aram yang Cooper khawatirkan, maka Reddington bisa menjamin saat ini Aram benar-benar aman. Namun untuk menemukan Dembe, Reddington menjelaskan bahwa penculikan Aram telah menghadirkan kesempatan langka, di mana hanya sedikit orang yang dapat sepenuhnya memahami kegigihan pria seperti Dembe Zuma. Karena Reddington yang mengajari Dembe semua yang Reddington ketahui tentang taktik penghindaran ataupun bertahan hidup. Dan sekarang meskipun mendedikasikan setiap sumber daya yang Reddington miliki untuk menemukannya, Dembe benar-benar telah menghindari deteksi. Namun penculikan Aram telah meninggalkan 2 jejak yang bisa diikuti. Dan Reddington menyarankan FBI fokus untuk mencari Aram dan biarkan Reddington yang mencari Dembe. Cooper yang mendengar itu pun setuju asalkan Agent King ikut dengan Reddington dalam mencari keberadaan Dembe itu. Agent King goes with you and she reports to me. Sementara untuk Donald dan Afabi, mereka pun akhirnya menginterogasi Alice untuk menemukan petunjuk dalam mencari Aram. Dan setelah Alice menjelaskan semua apa yang terjadi saat penculikan itu, Alice memiliki cara atau kesempatan agar bisa mengetahui keberadaan Aram, yaitu semacam alat yang dimiliki Alice ini. Dan Aram juga memilikinya yang mereka sebut sebagai Key Hunter, yang dimana alatnya itu biasa digunakan para hacker dengan menempelkannya pada hal-hal yang tidak ingin dihilangkan, seperti kunci mobil, laptop, atau hewan peliharaan, yang kurang lebih semacam GPS tapi bukan GPS pada umumnya, di mana alat itu akan mengambil lokasi dari perangkat seluler yang ada di dekatnya lalu mengirimkan sinyal untuk dilacak. Tapi itu semua bisa terjadi jika Alice mengaktifkan Key Hunter milik Aram itu, yang dimana untuk itu Alice harus menghack sandi perangkat komputer milik Aram yang ada di fasilitas Blacksite ini agar bisa mengaktifkan Key Hunter milik Aram itu, di mana saran itu sempat ditentang oleh Cooper dan juga Donald karena Cooper tak ingin Alice mendapatkan akses lagi dalam menghack fasilitas Blacksite yang pernah dilakukannya itu. Tapi setelah Nafawi menyampaikan bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk menemukan Aram, Cooper pun mengizinkannya, tapi dengan syarat Nafabi harus selalu mengawasi Alice itu, yang dimana atas izin Cooper tak membutuhkan waktu yang lama, Alice pun berhasil membuka komputer milik Aram dan mengaktifkan program Key Hunter milik Aram itu. Dan saat ini mereka hanya perlu menunggu Aram berada dekat dengan orang yang memiliki sinyal perangkat seluler ataupun tablet yang masih hidup. Dan Nafabi yang mendengar itu pun bertanya apa yang bisa mereka lakukan sambil menunggu itu terjadi, di mana Alice menjawab bahwa mereka bisa menjadi dewasa dan berbicara tentang fakta bahwa mereka berdua menyukai pria yang sama, yaitu Aram. Yang dimana sebetulnya itu adalah fakta yang memang benar adanya, tapi Nafabi tidak pernah mengungkapkan perasaannya itu secara langsung kepada Aram. Namun bagaimanakah pembahasan tentang percintaan segitiga mereka itu? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena tak lama setelah ini, kita akan ke sisi Reddington dan Agent King yang saat ini berencana melakukan pencarian untuk bisa menemukan Dembe. Dan di sini, Reddington pun menjelaskan kepada Agent King bahwa dalam rencananya menemukan Dembe, Reddington berniat mencari keberadaan anak dan cucu Dembe. Dimana saat dulu kala yang saya lupa tepatnya di chapter berapa, saat itu Matthias Solomon menculik putri dan cucu Dembe untuk mengancam Dembe agar memberitahu lokasi Reddington. Dan ketika semuanya berakhir dan putri maupun cucu Dembe berhasil diselamatkan, Reddington menyarankan Dembe untuk menyembunyikan putri dan cucunya itu dengan menyewa jasa perusahaan yang biasa membantu dalam membuat seseorang hilang. Dan Reddington meminta Dembe untuk menyewa vendor yang Reddington tidak ketahui dengan alasan agar Reddington
Reddington tidak mengetahui di mana putri dan cucu Dembe itu disembunyikan, yang semata-mata untuk menjaga keamanan putri dan cucu Dembe itu. Dan kali ini Reddington pun berniat menemukan vendor yang telah disewa oleh Dembe agar bisa mendapat informasi tentang keberadaan cucu dan putri Dembe itu. Dengan harapan dari putri Dembe itu, Reddington bisa mengetahui cara untuk menghubungi atau mengetahui lokasi Dembe. Namun saat tiba di lokasi tempat tinggal seseorang yang bernama Richard Figman, yang Reddington yakini menyewa vendor yang sama seperti Dembe, Reddington tidak menemukan Richard Figman, tapi di sini mereka malah melihat darah berceceran yang membuat Reddington menyimpulkan bahwa ada seseorang yang mencoba untuk menghalangi Reddington dalam menemukan Dembe. Dimana setelah melihat CCTV yang mungkin bisa membantunya menemukan Richard Figman itu, Reddington pun langsung menghubungi asetnya yang ternyata adalah Glenn. Glenn, I need an appointment. Today. Tapi sebelum kita melihat Reddington bertemu dengan Glenn asetnya itu, kita akan ke sisi Richard Figman yang ternyata sekarang sudah menjadi mayat karena telah dibunuh oleh pria ini. Dan setelah pria ini memasukkan mayatnya ke liang lahat, dia pun menghubungi wanita yang telah memerintahkannya untuk membunuh Richard Figman itu. Dan wanita inilah yang saya bisa konfirmasikan bisa membantu Reddington mengetahui lokasi keberadaan putri dan cucu Dembe itu. Dan di sini setelah mendapat kabar bahwa pria yang diperintahkannya berhasil membunuh targetnya yang kita belum tahu apa alasannya. Namun di sini kita melihat wanita ini membasahi tubuhnya dengan sesuatu yang dimana akibat yang dilakukannya itu membuat lebah yang ada di sini seketika mengerumuni tubuhnya, yang bisa saya asumsikan semacam terapi untuk menyembuhkan bekas luka bakar yang ada di tubuhnya itu. Dan untuk pria yang menjadi blacklist kali ini yaitu Dembe Zuma, kita pun melihat Dembe membawa Aram ke suatu tempat, yaitu salah satu berangkas milik Reddington. Dan di sini Aram pun menyangka bahwa dia dibawa Dembe ke sini untuk membobol berangkas milik Reddington ini, yang tentu saja Aram menolak untuk melakukan hal itu. Tapi sebenarnya Dembe tidak meminta Aram untuk melakukan itu, karena dengan sidik jari Dembe saja, Dembe pun bisa membuka berangkas milik Reddington itu. Dimana setelah Dembe membuka berangkas itu, Dembe pun menjelaskan kepada Aram bahwa dia ingin Aram mencari tahu siapa yang sebelumnya telah membuka berangkas milik Reddington dan mengambil isinya. Dan di sini kita maupun Aram akhirnya mengetahui bahwa yang meracuni Reddington di episode sebelumnya bukanlah Dembe, melainkan orang yang sudah membuka berangkas milik Reddington ini. Dan Dembe ingin membuktikan itu terlebih dahulu karena di episode sebelumnya bukti menunjukkan bahwa Dembe lah yang telah meracuni Reddington. Dan di sini Aram pun akhirnya mencoba menghack pemindai berangkas dengan menggunakan programnya untuk mengetahui siapa yang sebelumnya sudah membuka berangkas milik Reddington itu dan mengambil isinya. Tapi setelah Aram berusaha semampunya, Aram menyampaikan bahwa dia tidak bisa melakukannya karena enkripsi atau keamanan pemindai itu sangat sulit untuk dibobol, yang dimana Dembe yang mendengar itu akhirnya pasrah dengan keadaannya dan meminta Aram untuk pergi meninggalkannya. Tapi Aram yang melihat Dembe seperti orang yang sudah putus asa, Aram menyampaikan kepada Dembe bahwa dia mengetahui cara lain agar bisa mengetahui orang yang sudah membobol berangkas Reddington sebelumnya. Tapi sebelum Aram memberitahu caranya, Aram bertanya kepada Dembe dengan berkata, apakah Dembe benar-benar mencoba untuk membantu Reddington? Dimana Dembe yang mendengar itu menjawab bahwa Dembe hanya memiliki 3 orang dalam hidupnya. 1 adalah putrinya, 2 adalah cucu perempuannya, dan 3 adalah Reddington. My daughter, my granddaughter, and Raymond. Yang dimana akibat mendengar itu, Aram pun akhirnya bersedia untuk membantu Dembe. Namun apakah ide Aram itu agar bisa mengetahui orang yang sebelumnya sudah membuka berangkas milik Reddington dan mengambil isinya? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkap.
menemukannya. Karena tak lama setelah ini, kita pun akhirnya melihat Reddington dan Agent Keen bertemu dengan Glenn. Dimana seperti biasanya, kali ini Glenn lagi-lagi membuat Reddington kesal dengan ocehannya yang menjelek-jelekan Dembe karena melarikan diri. Tapi di sini, Reddington tidak mau melayani Glenn yang sengaja ingin membuat Reddington itu kesal. Dan Reddington langsung menanyakan tentang rekaman CCTV yang Reddington perintahkan untuk memeriksanya. Dimana Agent Keen sempat menyela bahwa Glenn tidak mungkin bisa merewind atau memundurkan rekaman CCTV itu untuk mengetahui siapa yang datang ke tempat Richard Vickman tadi sebelum Reddington tiba di sana. Karena CCTV-nya diketahui aktif secara live saja. Tapi Glenn yang mendengar itu dengan sombongnya berkata, mungkin jika Agent Keen memang tidak bisa, tapi tidak dengan dirinya karena dia mempunyai tim sendiri yang menjalankan server yang merekam setiap detik dari setiap kamera lalu lintas yang ada di wilayah tadi. Dimana akibat itu, Glenn pun memberitahu Reddington tentang orang yang sebelumnya tiba ke tempat Richard Vickman tadi, yaitu pria yang bernama Chuck. Dimana setelah mendapatkan alamat Chuck itu, Reddington pun pergi menemui Chuck yang ternyata sedang latihan angkat beban ini. Dimana di sini Reddington akhirnya mengetahui bahwa Chuck inilah yang sudah membunuh Richard Vickman. Namun berkat pria ini, Reddington mengetahui nama wanita yang menjadi targetnya itu. Dimana pria ini memberitahu bahwa dia diperintahkan oleh Dr. Sophia, yaitu wanita tadi dengan iming-iming. Pria ini yang sebelumnya masih ada di penjara dijanjikan oleh dokter tadi akan dibebaskan bersyarat jika pria ini mau membunuh Richard Vickman yang menjadi target Dr. Sophia itu. Namun untuk bagaimana menemukan keberadaan Dr. Sophia itu, pria ini tidak mengetahuinya. Dimana setelah mendapatkan informasi itu, Reddington pun pergi meninggalkannya. Tapi tentu saja Agent Keen yang tahu bahwa pria ini adalah seorang pembunuh menelpon polisi lokal untuk menjemput pria ini. Thank you. Bureau of Prisons confirmed. Dan dalam perjalanan mereka ini, Agent Keen berhasil mendapatkan informasi bahwa Dr. Sophia bekerja sama sebagai konsultan penjara, tapi pihak penjara tidak mengetahui alamat ataupun kantornya. Namun akibat telepon Agent Keen itu, mereka berencana mendatangi pria ini yang diinformasikan baru saja dibebaskan bersyarat akibat Dr. Sophia itu, yang bisa kita maupun Reddington asumsikan bahwa pria ini dibebaskan dengan syarat harus membunuh target yang diinginkan Dr. Sophia itu. Dimana setelah mereka tiba di kediamannya, mereka tak menemukan pria yang mereka cari itu, tapi berkat tempat ini mereka menemukan profil target yang akan dibunuh pria itu, yaitu seorang pria yang bernama Nakamoto. Dan setelah Reddington melihat fotonya, ternyata Reddington mengetahui detail latar belakang Nakamoto yang menjadi target Dr. Sophia itu, yang intinya adalah Reddington mengetahui bahwa Nakamoto ini ingin menyewa jasa Reddington untuk membuatnya menghilang. Tapi saat itu Reddington menolak, yang dimana akhirnya Nakamoto pun menyewa jasa vendor seperti Dembe. Tapi kita tidak perlu mengetahui terlalu detail. Namun yang penting akibat profil ini, mereka mengetahui kebiasaan Nakamoto yang sering berada di sebuah museum setiap harinya. Dimana Reddington pun akhirnya mendatanginya, meminta Nakamoto untuk menceritakan tentang vendor yang sudah disewanya itu, dengan alasan Nakamoto sudah dikhianati oleh vendor tersebut yang ingin membunuhnya. Dimana awalnya pria ini menolak karena dia tidak percaya dengan perkataan Reddington, karena sampai saat ini Nakamoto bisa hidup tenang berkat vendor yang sudah disewanya itu. Namun setelah Nakamoto melihat sendiri bahwa ada pria yang memang ingin membunuhnya, dia pun akhirnya percaya dengan perkataan Reddington itu. Dimana di sini Reddington pun akhirnya mendapatkan informasi detail tentang vendor yang disewa Nakamoto ini. Tapi lagi-lagi Reddington tidak mendapatkan alamat atau lokasi yang bisa didatanginya, yang pada akhirnya Reddington pun menghubungi asetnya lagi, yaitu Glenn, untuk mencari tahu lokasi atau alamat dari nama yang baru didapatkannya dari Nakamoto tadi. Namun di sini Reddington lagi-lagi dibuat kesal karena Glenn memberikan file dengan menjelaskan apa yang ditemukannya di dalam mobil yang dimana drivernya sedang ujian untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Tapi berkat Glenn ini, Reddington dan Agent Keen pun mendapatkan lokasi wanita yang menjadi target mereka. Itu.
Yang akhirnya mereka pun pergi ke alamatnya, di mana di sini Reddington cukup terpukau dengan apa yang sedang dilakukan wanita ini dengan lebah-lebahnya. Tapi bukan untuk itu dia datang ke sini, dan Reddington tidak mengetahui apa alasannya wanita ini membunuh para klien yang menyewa jasa vendor yang ternyata milik orang tua wanita ini, dan sekarang dia yang menjalankannya. Di mana wanita ini menjelaskan bahwa dahulu ketika dia masih kecil, kekayaan yang dikumpulkan orang tuanya adalah melalui jasa membantu para penjahat untuk menghilang. Dan berkat itu penjahat sering datang ke rumahnya dan mengetahui berangkas tempat orang tuanya menyimpan uang. Tapi setelah semakin banyak orang tuanya mengumpulkan uang, ada pihak yang merampok rumahnya dan membakar tempat tinggalnya, dan hanya wanita ini yang selamat dari kebakaran itu, yang dimana dia berasumsi bahwa yang merampoknya saat itu adalah salah satu klien orang tuanya. Dan itulah alasannya dia ingin membunuh semua orang yang pernah menjadi klien orang tuanya, karena dia tidak tahu pasti klien mana yang merampoknya saat itu. There's stains and enzymes. Heal the scars. Ya, akhirnya setelah menceritakan itu, wanita ini pun memberitahu tentang letak buku nama-nama ataupun lokasi yang menjadi kliennya secara pribadi yang diinginkan Reddington, yaitu lokasi keberadaan Putri dan cucu Dembe. Dan wanita ini sementara akan diborgol di sini, tapi Agent Kin akan mengirim agent lain untuk menjemputnya. Namun sebelum kita melihat Reddington dan Agent Kin pergi menemui Putri dan cucu Dembe yang mereka sudah ketahui lokasinya, kita akan ke sisi Navabi dan Alice yang ada di Black Set yang masih menunggu Key Hunter milik Aram mengirimkan sinyal ke mereka. Dimana di sini ternyata mereka dari tadi membahas tentang Aram yang membuat Navabi kesal karena mengetahui bahwa Alice ini membawa pengaruh buruk untuk Aram, seperti banyaknya paketan ganja yang dilihat oleh Navabi tadi, yang dimana itu adalah akibat Alice ini, sehingga Aram yang tadinya tidak mau akhirnya terpengaruh juga. Tapi tak lama setelah percakapan mereka ini, Key Hunter milik Aram akhirnya aktif juga di suatu tempat yang ternyata adalah perusahaan pembuat pemindai berangkas milik Reddington tadi. Dimana di sini dengan menunjukkan rencananya dan dengan alasan yang dibuatnya, Aram dan Dembe berhasil masuk ke ruangan tunggu yang sebenarnya untuk menghack server perusahaan ini yang diyakini Aram memiliki data tentang orang yang sudah mengakses berangkas milik Reddington itu dan mengambil isinya. Dimana setelah Aram berhasil masuk ke server perusahaan ini, dia dan Dembe akhirnya melihat Navabi dan Donald sudah tiba juga di tempat ini. Tapi bersamaan dengan itu, Aram telah berhasil mengetahui tentang orang yang sudah membuka berangkas milik Reddington itu, dan namanya adalah Catherine Nemec, yang Dembe sangat tahu bahwa itu adalah nama asli dari Mr. Kaplan, yang dimana Dembe yang mengetahui itu terlihat sangat terkejut karena sepengetahuannya Mr. Kaplan telah dibunuh oleh Reddington. Dan sedikit informasi, sampai saat ini yang mengetahui nama asli Mr. Kaplan adalah Dembe dan Reddington saja. Sementara Agent Kin dan Tom, dia hanya mengenal nama Mr. Kaplan. Dan dari pihak FBI, mereka tidak mengetahui sama sekali siapa itu Mr. Kaplan kecuali Agent Kin. Dembe pun akhirnya menyampaikan kepada Aram bahwa dia belum bisa kembali ke Reddington untuk saat ini karena dia harus membuktikan terlebih dahulu. Di mana Aram yang mendengar itu dan melihat Donald dan Navabi menyarankan Dembe untuk segera pergi. Di mana Donald yang melihat Dembe mencoba untuk mengejarnya, dan Aram membantunya agar bisa lolos dari kejaran Donald itu yang ingin menangkap Dembe. Hingga pada akhirnya Dembe pun berhasil lolos berkat bantuan dari Aram itu. Tapi akibat yang dilakukannya ini, Cooper dan Donald pun kesal akibat perbuatan Aram itu yang malah membantu Dembe untuk melarikan diri. Tapi di sini Aram berhasil menjelaskan semuanya, yang dimana dia berkeyakinan bahwa bukan Dembe yang meracuni Reddington di episode sebelumnya, tapi Aram mendapatkan sebuah nama, yaitu Catherine Nemec, yang dicurigai Aram orang yang telah meracuni Reddington. Yang dimana Cooper yang mendengar itu akhirnya memerintahkan Aram untuk menyelidiki tentang Mr. Kaplan atau Catherine Nemec itu. Tapi sebelum Aram memeriksanya, ternyata Aram menemui Alice yang dari tadi sudah menunggunya. Tapi karena Aram yang belum bisa pergi, memerintahkan Alice untuk
pulang terlebih dahulu. Dan tak lama setelah ini, Aram yang sudah menyelidiki tentang Mr. Kaplan memberitahu Cooper bahwa Catherine Nemec sudah diberitakan hilang sejak tahun 1991. Dan tentu saja karena dia salah satu aset penting Reddington, sudah sepantasnya FBI tak menemukan catatan apapun tentang Mr. Kaplan itu. Sementara untuk Dembe, ternyata dia pergi ke tempat Reddington menembak Mr. Kaplan saat itu dengan niat mencari bukti bahwa Mr. Kaplan memang benar masih hidup. Dan untuk Reddington dan Agent Kin, dia akhirnya tiba di kediaman putri dan cucu Dembe ini. Dimana di sini Reddington menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi dengan ayahnya. Dan Reddington meminta untuk menghubungi Dembe ayahnya itu, yang dimana akhirnya Reddington pun berbicara dengan Dembe itu. Dimana di sini Dembe menyampaikan bahwa dia datang ke tempat ini untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Tapi belum sempat Dembe menjelaskan semuanya kepada Reddington, inilah yang terjadi. Di mana sebuah anak panah mengenai paha Dembe itu, yang ternyata seseorang yang melukai Dembe itu adalah pria yang kita semua ketahui adalah orang yang telah menyelamatkan dan merawat Mr. Kaplan sampai keadaan Mr. Kaplan membaik. Dan di sini Dembe sempat melukainya dengan anak panah yang menancap di paha Dembe itu, yang membuat Dembe berhasil menjauh dari kejaran pria yang sudah menyelamatkan Mr. Kaplan itu. Dan di sini ternyata pria ini meninggalkan pesan untuk Mr. Kaplan, yang kita belum tahu apa pesan yang ditinggalkannya itu untuk Mr. Kaplan. Dan untuk Reddington, dia pun akhirnya menghubungi Aram untuk mencari tahu tentang apa yang sudah ditemukan Aram bersama Dembe. Dimana di sini Reddington sangat-sangat terkejut setelah mendapatkan nama dari Aram, yaitu Catherine Nemec, yang Reddington ketahui adalah nama asli dari Mr. Kaplan itu. Yang dimana setelah mendengar itu, Reddington pun akhirnya segera menutup teleponnya dan pergi dari tempat ini untuk menuju tempat dimana Reddington telah menembak Mr. Kaplan itu. Man's greatest enemy. Dimana dalam perjalanan menuju tempat itu, Reddington pun akhirnya memberitahu Agent Kin bahwa Catherine Nemec adalah Mr. Kaplan yang saat ini masih hidup untuk membalas dendam kepadanya, yang membuat Reddington akhirnya mengetahui bahwa yang belakangan ini membuatnya kewalahan adalah Mr. Kaplan. Dan Reddington sangat menyesal saat dia menembaknya kala itu. Reddington langsung pergi dan tidak memeriksanya, yang dimana Reddington berharap dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Agent Kin yang mendengar itu semua hanya menjawab bahwa dia ingin semuanya berakhir, karena bagaimanapun Agent Kin tidak bisa melupakan jasa Mr. Kaplan terhadapnya. Ya, akhirnya setelah Reddington, Agent Kin dan Bas tiba di tempat tujuannya itu, dia pun melihat mobil Dembe yang masih ada terparkir di tempat ini. Dimana tak lama setelah mereka tiba di tempat ini, Dembe akhirnya muncul dan langsung masuk ke mobilnya sambil memberitahu bahwa Mr. Kaplan masih hidup dan yang melukainya adalah pria yang sudah menyelamatkan Mr. Kaplan. Dimana Reddington pun meminta Agent Kin untuk membawa Dembe ke rumah sakit, karena Reddington dan Bas akan mencari pria yang diyakininya bisa menuntunnya untuk menemukan Mr. Kaplan. Tapi tak lama setelah mereka masuk ke hutan untuk mencari pria itu, inilah yang terjadi. Dimana Bas juga sempat terkena anak panah, tapi pada akhirnya akibat pengalihan yang dibuat Reddington dan Bas, Reddington berhasil melukai pria yang sudah menyelamatkan Mr. Kaplan ini. Tapi sebelum kita melihat apa yang terjadi selanjutnya dengan mereka ini, kita akan ke sisi Aram terlebih dahulu yang ada di Black Set. Dimana di sini Aram yang mengetahui bahwa Navabi kesal karena Aram tak menceritakan hubungannya dengan Alice, akhirnya meminta maaf kepada Navabi, tapi Navabi mencoba untuk bersikap santai. Namun Aram yang tahu bahwa Navabi terlihat tidak senang dengan hubungannya dengan Alice itu, akhirnya berkata kepada Navabi bahwa Aram sangat mengagumi intensitas Navabi, seperti cara Navabi berbicara, berpikir, dan cara Navabi melakukan pekerjaannya. Tapi selain Aram mengagumi hal itu, Aram juga takut karenanya, dan apa yang akan terjadi dengan Aram jika mereka berdua menjadi terlalu dekat. Dan itulah yang menjadi alasan Aram sampai saat ini tidak mau mengungkapkan perasaannya kepada Navabi. Dan
Dan Navabi yang mendengar itu terlihat sangat kecewa setelah mendengar alasan yang keluar dari mulut Aram itu. Women. Namun bagaimanakah menurut kalian tentang hubungan percintaan mereka berdua ini? Karena admin tak mempunyai kata-kata yang tepat untuk Aram dan Navabi ini. Dan untuk itu saya akan menyerahkan masalah ini kepada Anda saja. Karena saya akan fokus menceritakan tentang Reddington yang ternyata membawa pria yang menyelamatkan Mr. Kaplan ke tempat tinggalnya. Dimana di sini Reddington meminta pria ini untuk menghubungi Mr. Kaplan. Tapi pria ini yang mendengar itu malah bercerita seperti kebiasaan Reddington yang ketika ingin membunuh musuhnya, Reddington bercerita terlebih dahulu lalu membunuhnya. Tapi di sini malah kebalikannya, dimana pria ini menyampaikan kepada Reddington tentang apa yang diceritakan Mr. Kaplan kepadanya, bahwa Reddington adalah orang yang sangat berbahaya dan Mr. Kaplan sebetulnya meminta pria ini untuk tidak perlu berurusan dengan Reddington ini. Tapi pria ini tidak menyangka bahwa penjahat sekelas Reddington ini melakukan kesalahan dengan tidak memeriksa apakah dia meleset atau tidak ketika Reddington menembak Mr. Kaplan itu. Dimana Reddington yang mendengar itu menyampaikan bahwa dia mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan yang tak akan dilakukannya lagi. Dan untuk itu Reddington pun meminta segera pria ini untuk menghubungi Mr. Kaplan. Karena jika tidak, Reddington akan membunuhnya sekarang juga. Ya, akhirnya pria ini pun melakukan keinginan Reddington itu. Tapi tak lama berselang, Reddington malah mendengar deringan telepon yang ada di tempat ini. Dimana setelah Reddington mendekati deringan telepon itu, Reddington akhirnya mengetahui bahwa pria itu ternyata telah mengaktifkan bom waktu yang sudah disiapkannya. Hingga akhirnya Reddington dan Bas pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Dan saya bisa konfirmasikan, untungnya Reddington berhasil selamat dari ledakan itu. There's something you ought to know. Dan scene penutup untuk cerita kali ini, kita akhirnya melihat Mr. Kaplan yang ada di suatu tempat sedang mendengarkan pesan suara dari pria yang sudah menyelamatkannya itu, yang dimana isinya adalah pria itu memberitahu Mr. Kaplan bahwa Reddington telah mendatanginya. Tapi pria itu ingin Mr. Kaplan tahu bahwa dia tidak menyerah begitu saja tanpa perlawanan, dan jika dia gagal maka ini adalah pesan terakhirnya, dan dia berharap Mr. Kaplan bisa menang dengan perang yang sebentar lagi akan mendatangi Mr. Kaplan ini. Your war has come. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita, pamit untuk undur diri. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Salam Mas Reddington, Assalamualaikum.